bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengajar Dr. Nina Permatasari SPC MPD. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Nikita Lestari, Jumiati, Hidayah, Ridi Sumarni, dan Jivana Rehmi. Materi pertama akan disampaikan oleh Jumiati mengenai dasar dalam mengembangkan teori dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai pengertian kerangka teoritis, dan akan dilanjutkan oleh Hidayah mengenai fungsi kerangka teoritis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rini Sumarni mengenai pengertian hipotesis, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Jivana Rehmi mengenai fungsi penyusunan hipotesis serta perumusannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, dasar dalam mengembangkan teori dalam penelitian. Menurut Sudaryono 2016 halaman 39, dasar teori ini perlu ditetapkan agar sebuah penelitian mempunyai dasar yang kuat dan bukan hanya sekadar perbuatan yang coba-coba. Adanya dasar teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, teori menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungannya yang deduktif. Suatu hubungan menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajek dan diramal sebelumnya. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis, induktif, dan suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang B, kita akan membahas mengenai pengertian kerangka teoritis. Menurut sekarang tahun 2014 dalam Fitrah dan Lutfiah tahun 2017 halaman 120, kerangka teoritis adalah metode konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Lebih sederhana digambarkan oleh Kusmiati pada tahun 2009, kerangka teori adalah hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Studi empiris ini maksudnya adalah studi yang dilakukan berdasarkan data-data eksperimen atau hasil pengamatan atau pengalaman. Nah, jadi kerangka teoritis adalah suatu model jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dikolaborasi secara logis antar variabel yang relevan. Relevan ini maksudnya kait-mengait. Yang relevan sehingga dapat menerangkan hubungan teori dengan faktor-faktor yang diketahui dalam suatu masalah. Kerangka teoritis ini merupakan langkah penting dalam sebuah proses penelitian. Dasar penyusunan hipotesis ini untuk menguji apakah teori yang dirumuskan valid atau tidak. Kemudian selanjutnya, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam kerangka teoritis menurut sekarang tahun 2006 dalam Saidah tahun 2018 halaman 51. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan untuk studi harus diidentifikasi dan dinamai dengan jelas dalam pembahasan. Jadi, variabel yang dianggap saling kait-mengait atau berhubungan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu dan dinamai dengan jelas dalam sebuah pembahasan. Yang kedua, pembahasan harus menyebutkan mengapa 2 atau lebih variabel berkaitan. Jadi, selain diidentifikasi, kita juga harus memberikan alasan mengapa harus menyebutkan
dua hal atau lebih variabel itu berkaitan. Kemudian yang ketiga, bila sifat dan arah hubungan dapat diteorikan dengan berdasarkan temuan sebelumnya, harus ada indikasi dalam pembahasan mengenai arah hubungan negatif atau positif. Kemudian yang keempat, harus ada penjelasan yang jelas mengenai mengapa kita memperkirakan hubungan tersebut berlaku. Penjelasan bisa diperoleh dari penelitian sebelumnya. Yang kelima, suatu diagram skematis harus diberikan agar pembaca dapat melihat dengan mudah hubungan yang diteorikan. Jadi harus ada diagram skematis untuk memudahkan para pembaca dalam melihat teori yang kita temukan. Selanjutnya ada fungsi kerangka teoritis secara umum, yaitu yang pertama, anggapan dasar atau asumsi postulat, yaitu kebenaran yang tidak memerlukan pembuktian secara empiris, misalnya orang suka bekerja sama. Yang kedua ada prinsip, yaitu hipotesis yang telah teruji kebenarannya. Yang ketiga ada teori, yaitu sehimpunan prinsip yang berkaitan dan berkembang serta teruji sekian lama. Yang keempat ada konsep, yaitu definisi abstraksi mengenal suatu gejala atau realita atau pengertian yang menjelaskan gejala. Yang kelima ada proposisi, yaitu suatu pernyataan mengenai suatu gejala atau realita yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keenam ada definisi operasional, yaitu menunjukkan indikator atau pengukuran terhadap suatu gejala. Yang selanjutnya ada variabel. Menurut Sekaran, variabel ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau dependent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau disebabkan variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian. Yang kedua ada variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Yang ketiga ada variabel moderator atau moderating variable, yaitu variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Yang keempat ada variabel antara atau intervening variable, yaitu variabel yang mengemukakan antara waktu variabel bebas mulai bekerja mempengaruhi variabel terikat dan waktu pengaruh bebas terasa pada variabel terikat. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata hipo dalam kurung dan tesis pendapat. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis memberikan informasi tentang variabel-variabel penelitian serta hubungannya. Bentuk-bentuk hipotesis menjadi 3 bagian. 1. Hipotesis deskriptif adalah dugaan sementara yang mengenai nilai suatu variabel, tidak menyatakan hubungan ataupun perbandingan. 2. Hipotesis komparatif adalah dugaan sementara yang membandingkan nilai dua variabel. 3. Hipotesis asosiatif adalah dugaan yang menyatakan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel terkait dan variabel bebas. Menurut para ahli George Jamulai dalam Nanang Monotonot tahun 2010, fungsinya antara lain yang pertama, hipotesis memberikan arahan dalam penelitian yang berguna untuk mencegah kajian literatur dan pengumpulan data kekelapan. Yang kedua, hipotesis menambah kepekaan peneliti mengenai aspek-aspek tertentu dari situasi kekelapan dari sudut pandang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, hipotesis memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang diteliti dengan lebih jelas. Hipotesis digunakan sebagai sebuah kerangka untuk menyangkut peneliti. Selanjutnya kita akan membahas perumusan penyusunan hipotesis. Menurut Saidah tahun 2018,
Penyusunan hipotesis artinya hubungan yang dipikirkan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Yang pertama, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, hipotesis dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji secara empiris atau didukung adanya data. Yang keempat, hipotesis mempunyai suatu kerangka teori tertentu.